Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Ramadhani dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan rencana infrastruktur teknologi informasi ideal di Laboratorium Komputer Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Negeri 1 Bansri. Laboratorium Komputer Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di SMK Negeri 1 Bansri merupakan salah satu fasilitas penting dalam menunjang proses belajar mengajar. Kegiatan siswa yang melibatkan aplikasi perkantoran, pengarsipan digital, pelatihan korespondensi bisnis hingga penggunaan perangkat lunak berbasis cloud memerlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang handal dan efisien. Laporan ini merupakan lanjutan dari studi kasus sebelumnya dan bertujuan untuk menyusun rencana pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang lebih menyeluruh dan terstruktur. Diharapkan pengembangan ini tidak hanya menjawab kebutuhan pembelajaran saat ini, tetapi juga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di masa depan. Analisis masalah dan kebutuhan teknologi informasi, kelemahan atau keterbatasan infrastruktur saat ini. Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi laboratorium komputer saat ini, ditemukan beberapa kekurangan dan tantangan yang perlu segera diatasi. Infrastruktur jaringan belum dilengkapi dengan sistem manajemen terpusat seperti Active Directory yang dapat mengelola akun pengguna dan hak akses dengan lebih efisien. Tidak tersedia firewall, perangkat keras khusus yang berfungsi untuk melindungi jaringan dari ancaman luar seperti malware, serangan DDoS, dan akses tidak sah. Koneksi Wi-Fi hanya mengandalkan satu akses point yang menyebabkan koneksi menjadi tidak stabil dan lambat saat banyak perangkat terhubung secara bersamaan. Sistem backup data masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dengan NAS atau cloud backup. Penggunaan switch tipe AMZ membatasi kemampuan dalam mengatur lalu lintas jaringan secara efisien. Kebutuhan berdasarkan aktivitas pengguna. Kebutuhan pengguna di Laboratorium Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis meliputi ketersediaan jaringan internet yang tepat dan stabil untuk mengakses materi daring, tools cloud, dan aplikasi pembelajaran. Kolaborasi secara real-time antar siswa dan guru melalui platform seperti Google Workspace. Keamanan jaringan internal agar tidak terjadi kebocoran data atau akses ilegal. Backup data otomatis agar file penting tidak hilang atau rusak. Pengaturan hak akses yang berbeda antara siswa dan guru untuk menjaga struktur informasi. Yang ketiga, perancangan infrastruktur teknologi informasi. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dilakukan dengan merancang komponen-komponen utama sebagai berikut. Rencana perangkat keras. Komponen yang akan digunakan meliputi server diperlukan untuk manajemen file, autentikasi pengguna, dan menyimpan data lokal secara terpusat. Komponen desktop baru untuk siswa dan guru dengan spesifikasi terkini, Core i5, RAM 8GB, SSD 256GB, yang mendukung aplikasi perkantoran dan multitasking. Switch Manager memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan VLAN, monitoring traffic, dan segmentasi jaringan. Router dual band GB menjamin koneksi ke internet cepat dan stabil dan kontrol bandwidth. Akses point tambahan agar sinyal Wi-Fi dapat menjangkau seluruh ruangan tanpa kendala. UPS untuk menjaga kestabilan dan perlindungan daya bagi perangkat penting seperti server dan switch. NAS untuk menyimpan data cadangan dan mendukung sistem backup otomatis.
perangkat lunak, dan sistem operasi. Sistem operasi Windows 10 Education untuk seluruh PC dan Windows Server 2019 pada server. Office Suite Microsoft Office 2021 dan Google Workspace, aplikasi manajemen lab, Italki atau NetSupport School untuk monitoring aktivitas siswa. Antivirus, software antivirus berlisensi untuk mencegah infeksi malware. Backup software, VM atau Acronis untuk manajemen data cadangan. Jaringan komputer, topologi tetap menggunakan topologi star karena lebih mudah dikelola dan mendeteksi gangguan. Segmentasi VLAN digunakan untuk memisahkan akses jaringan antara siswa dan guru. Bandwidth ISP minimal 200 Mbps untuk mendukung semua aktivitas daring. Kabel jaringan OTP Cat6 yang mampu mentransfer data hingga 1 GB. Diagram topologi dan penempatan perangkat. Diagram topologi menggambarkan hubungan antar perangkat teknologi informasi di laboratorium. Skemanya ada komputer, server, access point, router, switch, CPU, dan terdapat siswa. Internet dari ISP mengarah ke router. Router terhubung ke switch manager. Switch menghubungkan semua komputer NAS dan server. Access point pasang dan dikonfigurasi agar mendistribusikan WiFi secara merata. Server, NAS, dan switch ditempatkan dalam rak server dengan sistem pendingin dan UPS. Diagram topologi ini sangat penting untuk membantu teknisi dalam melakukan instalasi serta troubleshooting ketika terjadi gangguan jaringan. Yang kelima ada simulasi anggaran biaya. Estimasi anggaran pengembangan infrastruktur meliputi per 1 harga sekitar 18 juta, komputer siswa jumlah 36, harga 7 juta, komputer guru 1 8 juta, switch manager 48 port 1 harga 3 juta, router dual band jumlah 1 harga sekitar 2 juta, hasil dual band jumlah 2 harga per unit 1.500 juta, NAS 500, instalasi kabel kurang lebihnya 500, dan total estimasi kurang lebihnya 298 juta. Yang keenam, analisis SWOT infrastruktur rancangan. Analisis SWOT digunakan untuk menilai kelayakan dan efektivitas rencana yang telah dibuat. Kekuatan infrastruktur dirancang dengan standar modern dan memiliki tingkat skalabilitas tinggi, meningkatkan keamanan dan efisien pengelolaan data, mendukung metode pembelajaran terbaru dan kolaboratif. Kelemahan, biaya investasi awal yang cukup tinggi, keterbatasan tenaga ahli internal untuk manajemen jaringan tingkat lanjut. Peluang memungkinkan kerjasama dengan dunia industri dan pendidikan tinggi, dapat menjadi laboratorium percontohan untuk jurusan lain, mendukung kurikulum berbasis industri 4.0 dan digitalisasi pendidikan. Tantangan, pemeliharaan perangkat dan sistem secara rutin, pembaruan lisensi software secara berskala, adaptasi guru dan siswa terhadap teknologi baru. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran implementasi. Rancangan pengembangan infrastruktur teknologi informasi laboratorium komputer manajemen perkantoran layanan bisnis di SMK Negeri 1 Bangsri menyajikan solusi yang menyeluruh untuk menjawab kebutuhan pembelajaran berbasis TIK yang semakin berkembang.
Rencana ini juga memberikan nilai tambah terhadap efisiensi operasional dan peningkatan mutu pendidikan kejuruan. Rekomendasi implementasi. Implementasi dilakukan saat libur semester bulan Juli sampai Agustus agar tidak mengganggu kegiatan belajar. Langkah awal pengadaan perangkat, instalasi jaringan dan server, serta pelatihan guru. Pihak sekolah disarankan mengalokasikan anggaran khusus teknologi informasi dan menjalin kerjasama dengan vendor lokal atau pemerintah daerah. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, infrastruktur ini dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK serta memperkuat daya saing sekolah dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.